berada di kampus Unpam. Nah, itu di belakang itu pintu masuknya ya. Unpam Victor. Jadi kita mau ke masjid barunya Unpam. Kenapa Allah diminta kita senantiasa berbuat ihsan dalam surah Al-Qasas ayat 27 wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah senantiasa berbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tangsel Muslim yang insyaallah dirahmati Allah, hari ini kita berada di salah satu masjid baru ya di kawasan Tangsel, yaitu Masjid Darul Ulum kampus Unpam, Universitas Pamulang Victor ya. Nah, ini termasuk masjid kampus ya. Jadi bagaimana masjid ini bisa menjadi tonggak pembinaan akhlak kepada para mahasiswanya, kepada akademisi kampus umumnya ya. Nah, masjid ini termasuk unik dengan mulai dari desainnya ya. Jadi kita akan sama-sama tanya dengan Ustadz Muflisin seperti apa sih gambaran dari Masjid Darul Ulum ini. Kita sama-sama sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Masya Allah. Ustaz Muflisin di sini sebagai apa nih di kepengurusan? DKM aja, bareng-bareng sama teman-teman. Pengurus DKM ya. DKM. Kalau ketua DKM-nya siapa, Ustaz? Ustaz Sofyan Hadi Musa. Beliau ketua Lembaga Kajian Keagamaan sekaligus ketua umum DKM Masjid Darul Ulum. Karena Masjid Darul Ulum ini ada 3. Jadi ada di kampus pusat, yang di pertigaan, kemudian di Witana, kampus Witana, Witana Harja. Oh, saya belum pernah tuh. Ya harus ke sana juga. Itu juga ada masjidnya juga. Jadi di kampus dan di Serang juga ada. Ada juga Proses pembangunan. Namanya sama. Insya Allah nanti namanya sama Darul Ulum juga. Jadi ada 3. Jadi ini yang ketiga ya Ustaz. Yang ketiga. Nah tadi Ustaz sebutkan LKK tuh. Nah, itu hubungannya apa Ustaz dengan DKM itu Ustaz? Enggak, ya. Jadi kalau LKK lebih dulu ya, sebelum adanya masjid ini ya. Lembaga Kajian Keagamaan, karena kita tahu bahwa kampus ini kan perguruan tinggi umum ya. Tetapi bagaimana kemudian menghadirkan nuansa religius sebagaimana visi misi daripada UNPAM itu, yaitu humanis religius. Maka untuk mewujudkan dari aspek religiusnya, maka
penting untuk menghadirkan lembaga, yaitu lembaga kajian keagamaan. Jadi walaupun kampus umum, tetapi mungkin Mas bisa jalan-jalan di sekitar kampus ini, nuansa religiusnya sangat terasa sekali. Bahkan kalau offline, ya, kalau nggak pandemi, ini kita bisa saksikan di kelas-kelas kosong itu masih ada mahasiswa yang kumpul baca Al-Quran, ada yang diskusi, bahkan kita secara terjadwal itu ada tiap pekan, tiap hari gitu. Kajian-kajian keagamaan. Jadi kita mencoba memfasilitasi teman-teman yang muslim ya. Dan tidak hanya muslim sebenarnya, teman-teman yang muslim juga ada untuk kajian-kajian bagi mereka gitu ya. Jadi ini menjadi visi yang betul-betul besar ya dari yayasan ya. Iya, itu memang Bagaimana, komitmen daripada Bapak Yayasan yang patut kemudian kita apresiasi. Masya Allah. Jadi bagaimana intelektual dengan imtak itu Nyatu. berbarengan ya. Iya, jadi tidak hanya aspek spiritualnya saja, tapi juga kemudian aspek intelektualnya saja. Ini kan desainnya unik ya. Ya, Nah, ini ada gambaran apa sih sebenarnya di desain ini gitu ya? Beda dengan masjid-masjid yang lainnya, nggak ada kubah lah, apalah gitu ya. ya ini memang unik ya dari sendiri desainnya kita. Jadi mirip seperti kapalnya Nabi Nuh ya. Iya. Kalau kita lihat dari kejauhan Mas, dari lantai 10 gitu ya, kelihatan banget. Kelihatan ya. Ini saya kurang tahu persis itunya, tetapi di antara mungkin ya filosofisnya adalah bagaimana kemudian kapal Nabi Nuh itu bisa menampung semuanya ya. Ikut kepada rombongannya Nabi Nuh gitu ya. Kita ingin kemudian siapapun yang masuk Unpam gitu ya, kemudian nanti bisa diakomodir di Unpam gitu ya. Tidak ada alasan bagi mereka yang tidak punya biaya, tidak ada alasan bagi mereka yang punya keterbatasan fisik ya, karena teman-teman disabilitas juga difasilitasi di sini gitu ya. Jadi semuanya tertampung insya Allah. Infonya tahun lalu ya baru diresmikan ya. Ya, persisnya Agustus 2020 ya, alhamdulillah di Idul Adha kalau nggak salah ya. Iya, jadi bersamaan dengan Idul Adha, pemotongan hewan kurban. Alhamdulillah dihadiri juga Bapak Ketua MUI, Bapak Kiai Saidi, kemudian Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota waktu itu. Sekarang jadi Wali Kota Bapak Binyamin Dafni dan segenap masyarakat sekitar ya, tokoh-tokoh masyarakat sekitar, karena kita juga melibatkan masyarakat sekitar ya terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban. Jadi persis untuk program yang secara offline, karena ini diresmikan juga kan dalam suasana pandemi ya. Jadi masih PPKM, justru dia masih agak longgaran dikit lah ya waktu itu. Jadi persis untuk kegiatan yang offline masif ini kita memang masih batasi ya, tetapi semua kegiatan-kegiatan keagamaan masih kita skemanya masih daring. Hampir tiap hari ada, yaitu kegiatan kampus Unpam mengaji. Bagaimana kemudian memfasilitasi teman-teman untuk bisa membaca Al-Quran dengan kualitas yang baik, yaitu fleksibel waktunya, dari mulai habis subuh sampai malam, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi ada. Itu setiap hari apa Ustaz? Tiap hari selain Sabtu Minggu. Terjadwal. Jadi teman-teman yang kerja pagi bisa ngambil malam, yang kerja malam bisa pagi-pagi. Pokoknya sangat fleksibel, bisa disesuaikan waktunya. Kita bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa yang muslim ya, minimal mereka bisa baca ya. Jadi karena kan kalau kita include di mata kuliah kan nggak ada. Mata kuliah pendidikan agama itu 14 pertemuan, cuma 2 SKS, cuma 1 semester dia dapat gitu ya. Sementara kalau kemudian kita masukkan materi tahsin juga nggak akan muat, nggak akan terakomodir. Oleh karenanya kita bikin memfasilitasinya di luar SKS. Tapi ya kemudian antusias daripada teman-teman inilah sangat luar biasa. Jadi kalau boleh kita informasikan bahwa LKK itu ya sekitar ada hampir 50 dosen agama di Unpam itu.
bisa dibayangkan, jadi 50 dosen agama. Artinya SDM kita insya Allah mencukupi untuk kemudian teman-teman bisa teman-teman mahasiswa ini bisa belajar dengan baik gitu ya. Tinggal menyesuaikan waktunya saja karena sangat fleksibel. Depan harapannya apa nih Ustaz? Masjid Unpam, masjid kebanggaan kampus dan kebanggaan Tangsel, maunya seperti apa nih? Ya kita kalau lingkup Unpam ya, kalau lingkup Unpam itu ya kita ingin ini menjadi sentral ya, sentra kegiatan keagamaan, tidak hanya keagamaan tetapi juga sosial, juga kemanusiaan dan lain sebagainya. Kita ingin teman-teman ini nyaman ketika masuk ke masjid, siapa saja itu, kemudian bisa kajian-kajian nanti insya Allah juga akan masif, baik dari segi waktunya juga fleksibel. Kemudian kita juga ingin nanti juga ada kegiatan-kegiatan terkait dengan ibadah-ibadah praktis yang sekarang saya kira jarang diminati, yaitu pemulasaran jenazah. Kita ingin nanti jadi mulai mahasiswa itu dia udah akrab dengan jenazah gitu ya, udah bisa bagaimana kemudian mengkafani, mensolati sampai mengkuburkan. Kita ingin nanti teman-teman mahasiswa juga bisa kemudian diberikan pelatihan. Begitu halnya terkait dengan pengelolaan zakat ya, kita ingin ada, sekarang kita udah punya yaitu UPZ. Ini juga resmi dari Basnas ya. Kita nanti ingin masifkan lagi bagaimana kemudian filantropi ini kan sangat potensial. Kita lihat dari jumlah mahasiswa yang begitu luar biasa gitu kan, banyaknya, begitu juga jumlah dosennya. Saya kira potensi zakat juga sangat besar. Nanti bisa kita maksimalkan di masjid itu nanti mudah-mudahan ya dari kita untuk kita, dan bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi umat gitu. Amin ya rabbal alamin.